Baik, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke, teman-teman, kali ini saya lagi memeriksa sebuah kulkas 2 pintu ya. Dimana kulkas ini menurut pemiliknya nyetrum ya pada bodinya itu. Jadi strumnya sangat kuat dan besar sekali gitu ya. Jadi bukan hanya setrum bocor sedikit ya. Jadi kalau umpamanya kayak komputer gitu ya, jadi strumnya itu kecil gitu, tetapi ini sangat besar sekali strumnya. Begitu menurut pemiliknya gitu. Jadi ini proses pengecekan. Jadi dicek dulu untuk soket-soketnya, apakah ada arus yang bocor pada kulkas tersebut atau nanti ada kondisi lain yang menyebabkan kulkas itu nyetrum. Dan menurut pemilik bukan hanya kulkas yang nyetrum, tetapi dispenser dan juga freezer ya ikut nyetrum juga gitu. Jadi memang untuk analisa awal saya, nah ini kan sangat besar ya, nah strumnya ya, tes pen aja sampai menyala full begitu ya. Jadi ini memang strumnya sangat besar. Nah, saya cek di terminal, ternyata strum groundingnya itu menyala sangat kuat ya di tes pen. Jadi ini menandakan memang strum ada yang bocor. Oke, lihat ya, sangat besar sekali ya arus bocornya, dan itu harusnya grounding itu tidak menyala ya. Harusnya itu grounding itu justru pentanahan dan memang sebagai pengaman. Oke, jadi ini masih proses pencarian ya, pencarian sebabnya bisa terjadi seperti ini. Oke, kita coba cabut dulu salah satu colokan. Jadi saya khawatir ada arus balik dari colokan. Oke, ternyata tidak. Coba yang satunya lagi. Oke, ternyata tidak juga ya. Nah, kalau seperti ini berarti kemungkinan kesalahannya atau arus bocornya pada jala-jala listrik ya. Oke, sebelum saya bongkar ini terminal ya, saya akan coba pastikan dulu stop kontaknya bagus atau tidak. Jadi percuma nanti kalau ininya bagus tapi stop kontaknya itu rusak atau bocor, ya berarti sama saja kan gitu. Oke, saya cek dulu. Oke, ternyata stop kontak juga ya pada groundingnya itu powernya bocor, menyala ya di tes pen, dan sangat besar juga nih nyala dari tes pen tersebut. Nah, jadi ini semakin mengkerucut ya. Jadi kemungkinan memang permasalahannya ada di stop kontak sini ya. Oke, kita cek lagi. Nah, lihat ya, itu harusnya grounding ya. Grounding itu sebagai pengaman ya, tidak ada arusnya, malah ini terbalik gitu. Jadi grounding itu malah jadi sumber arus gitu. Coba dulu saya tes untuk tegangannya ya. Oke, saya siapkan dulu ini tester. Oke, jadi sebentar. Oke, bisa dilihat tegangannya mencapai 200 ya, 200 volt lebih ya. Oke, nah 200 volt lebih ya, jadi cukup tinggi ya tegangannya ini. Jadi ini memang bukan bocor lagi ya, tapi semacam ada yang short gitu ya. Oke, saya pastikan kembali untuk tegangannya ini
kisarannya berapa volt ya, berapa volt. Oke, 235 235 volt ya. Oke. Antara grounding dengan netral. Sangat tinggi sekali ya. Jadi Masa saya baru kali ini 35 volt. ada grounding yang tegangannya mencapai Mantap jiwa. Iya, lebih dari tegangan seharusnya ya. Oke, lihat saja sampai tes pen aja menyala sangat terang banget ya. Oke, jadi harus hati-hati nih gitu ya. Coba diperiksa. Nah, terlihat di sini itu groundingnya sangat terang ya di tes pen nyalanya. Oke, dan memang kabelnya juga sih kalau dilihat sih memang udah sesuai ya warnanya, bahwa kabel grounding itu yang warna kuning strip hijau ya. Nah, lihat di tes pen sangat terang banget ya. Oke, saya pastikan kembali untuk tegangan groundingnya ini 234 ya, 233 ya. Grounding kayak pasa sama netral. Ini Malah 200. pantesan kurang. Pemiliknya Nah, berarti ini instalasi sangat kaget gitu ya ketika memegang bodi kulkas tersebut. Nah, sekarang saya ini periksa untuk panelnya ya. Jadi saya perhatikan panel listrik ini. Nah, kalau di sini di panel listrik groundingnya itu tidak menyala ya, gitu. Jadi memang di panel ini kondisinya grounding itu tidak ada arusnya. Nah, pada MCB di sini ada satu kabel yang warna hijau dan memang larinya ke salah satu pasa ya. Dan di sini dicek memang tegangan pasa ya. Nah, saya khawatir ini yang kabel kuning ini justru larinya ke sana ya, ke body atau ke grounding stop kontak. Makanya ini saya coba matikan dulu MCB-nya dan saya tes di sini di stop kontak. Nah, ternyata setelah diturunin ya, ini strumnya tidak ada ya pada grounding stop kontak. Nah, ternyata masalahnya di sini ya udah ketahuan. Jadi ini kesalahan instalatir ya. Harusnya kabel kuning ini ke grounding ya, ke terminal grounding, tapi kenapa itu masuk ke pasa ya, ke MCB. Oke, jadi ini saya coba langsung dinormalkan saja masuk ke grounding ya untuk kabel kuningnya, dan mudah-mudahan bagus ya. Oke, jadi udah selesai ya. Nah, ini dicek tadi groundingnya ini nggak ada ya. Nah, jadi ketahuan ya permasalahannya ada di situ. Ternyata saya nggak habis pikir ini instalatir listriknya yang saya tidak tahu tujuan atau maksudnya gitu. Apakah kelupaan atau memang ada tujuan lain gitu. Jadi saya tidak tahu. Yang jelas ini suatu kesalahan yang sangat fatal ya. Coba bayangkan kalau seandainya terjadi kematian ya pada pemilik. Nah, sekarang saya tes lagi ya untuk kabel groundingnya. Ini sudah tidak ada strumnya ya sekarang. Jadi memang masalahnya ada di stop kontak ya. Seorang instalatir mungkin salah memasang kabel di panel ya. Harusnya kabel kuning tersebut di panel itu menuju ke grounding, tapi dia malah dipasang di pas ya. Nah, sekarang saya coba colokin dan saya tes untuk bodi kulkasnya. Sudah tidak ada lagi arus yang bocor atau mengalir pada bodinya ya. Nah, udah dipegang-pegang juga, sudah tidak ada strumnya sekarang ya. Oke, jadi memang ini sebuah kesalahan yang betul-betul menurut saya tuh ceroboh ya. Dan saya juga tidak tahu seorang instalasi listriknya bisa
menyambungkan kabel kuning tersebut ke salah satu pas ya. Oke teman-teman, jadi demikian ya untuk troubleshooting dari instalasi kulkas yang setrum ke bodi ya, atau arus bocor pada bodi. Dan bukan hanya kulkas, ada dispenser dan juga freezer ya, karena memang satu aliran dari grounding instalasi stop kontak listrik tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, dan salam sukses selalu.